Ya, kunci untuk mendidik anak yang soleh. Jadi anak soleh itu lahir dari orang tua yang soleh gitu. Seperti misalnya kenapa ada Buya Hamka yang begitu soleh? Ya, orang tua Buya Hamka ulama juga, orang soleh juga gitu. Walaupun kan istrinya dua dan anaknya banyak. Yang bungsu ketika umur 50 setelah Buya Hamka meninggal, adiknya Buya Hamka yang bungsu murtad ya. Gitu. Ada dari belasan anak ada satu yang murtad. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi juga menghasilkan seorang Buya Hamka gitu. Dan Buya Hamka itu jebolan surau. Pendidikan model surau di Sumatera Barat. Nah, jadi pendidikan Islami itu yang sudah terbukti itu sebenarnya kutab ya, sistem kutab. Yang sudah terbukti melahirkan ulama-ulama empat imam mazhab, melahirkan Imam Bukhari gitu ya, seperti itu. Jadi pendidikan kutab itu adalah adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran gitu. Bagaimana Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendidik sahabat itu iman dulu, akidah dulu, belum ilmu yang macam-macam. Ketika perang Badar baru membudayakan budaya literasi. Para tawanan kalau mau dibebaskan wajib mengajarkan baca tulis kepada penduduk muslim Madinah gitu. Nabi mengubah dari budaya lisan ke budaya tulis, budaya literasi itu yang memajukan Islam. Gitu ya, membuat Islam menjadi sangat maju. Ketika terjadi peralihan antara budaya lisan menjadi budaya literasi. Gitu ya. Dan memberi contoh. Jadi para sahabat yang masih anak-anak itu diberikan contoh oleh Nabi Muhammad, oleh Abu Bakar gitu. Nabi Muhammad membonceng yang tadi saya ceritakan, membonceng Abdullah bin Abbas di unta sambil berdialog, berdiskusi gitu ya. Masih anak-anak padahal gitu ya. Terus bagaimana Abu Bakar kan bayi pertama di Madinah itu Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar, digendong-gendong gitu dengan penuh kebanggaan gitu ya, dipamerkan, sering diajak jalan-jalan gitu ya. Ya seperti tadi Abdullah bin Abbas dibonceng gitu ya. Atau kadang-kadang ketika ada yang minta ikut berjihad walaupun sebenarnya belum cukup umur, awalnya dilarang karena mereka keras pengen ikut, akhirnya diajak gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman mengajak seperti itu gitu ya. Kemudian diberi contoh ya ibadah ya oleh Nabi Muhammad ya dan para sahabat lain, diberikan contoh ibadah malam, sholat berjamaah gitu ya. Seperti itu. Jadi agama Islam, pendidikan agama Islam itu memberikan contoh dari figur ayah. Misalnya anak yatim pun figur ayahnya ada, Nabi Muhammad dan sahabat yang lain. Jadi sahabat berlomba-lomba menyantuni yatim syuhada gitu. Berebutan mendidik yatim syuhada gitu ya. Supaya mereka punya figur ayah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, akulah abul yatama, akulah bapak semua anak yatim di Madinah. Gitu. Uh, jadi banyak yang begitu concern terhadap pendidikan anak. Ketika ada anak yang agak-agak bandel dikit, ditegur, dinasihati oleh yang bukan orang tuanya. Gitu, ada tanggung jawab masyarakat di sekitar. Kemudian yaitu contoh dari ayah. Ya. Dan kalau di Al-Quran itu kan ada 17 dialog anak dengan ayah. 14 anak dengan orang tua, 14-nya dialog ayah. Ayah berdialog dengan anak bukan ibu. Dua
oleh ibu, satu oleh orang tua yang tidak ketahuan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi begitu besarnya peran ayah gitu ya. Nah di Kutab itu ya seperti itu. Jadi anak diajarkan adab. Adab memegang Al-Quran aja lama mengajarkan adab, memperlakukan Al-Quran gitu. Dan juga akhirnya anak menjadi mencintai Al-Quran gitu ya. Adab bagaimana terhadap ibu, kalau ibu lagi kesusahan dibantu gitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara di Indonesia ya, dia mengatakan bahwa pendidikan yang utama sebenarnya yang bagus itu model pesantren gitu. Kenapa? Karena ada figur kiai sebagai contoh yang bisa dicontoh. Kiainya tinggal di situ, bisa dicontoh oleh santri-santrinya. Bagaimana ibadah kiainya, gimana kiainya memperlakukan ibu nyai, memperlakukan anak perempuan, memperlakukan anak laki-laki gitu ya. Gitu diberikan contoh. Bagaimana kiai gila baca buku ya, cinta ilmu ya, gila cinta membaca. Kiai-kiai itu banyak yang 18 jam sehari membaca kitab gitu ya. Atau 10 jam gitu ya. Begitu. Jadi cinta ilmu. Kunci kemajuan di berbagai bangsa ya cinta ilmu, budaya ilmu. Jepang ketika dibom atom, apa yang pertama ditanya oleh Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang? Ada berapa guru yang tersisa gitu. Itu yang ditanya gurunya, yang diprihatinkan gurunya saking cintanya terhadap ilmu. Gak heran Jepang kemudian menjadi sangat maju. Gitu ya. Ya di zaman kejayaan umat Islam juga begitu sangat mencintai ilmu gitu ya. Jadi gitu. Jadi pendidikan anak ya di Al-Quran itu 17 dialog orang tua dengan anak, 14-nya dilakukan oleh ayah. Dan satu surat Luqman itu surat tentang parenting. Apa saja yang dimuat dalam surat Luqman itu? Pertama, jangan musyrik, itu kata Luqman. Kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Gitu ya. Ya termasuk orang tua itu ya guru gitu ya. Kemudian ya seperti Nabi Ibrahim mendidik anak laki-laki, itu juga dialog ayah dengan anak. Anak laki-laki harus bisa mengambil keputusan. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya menyembelih Ismail, bagaimana pendapatmu gitu. Dan banyak sekali contoh-contoh anak muda ya, fatan gitu ya, di Al-Quran. Fata atau fatan. Ketika Nabi Musa mau memasuki Palestina, kan diduduki oleh tentara yang kuat-kuat. Bani Israel tidak mau berperang. Akhirnya 40 tahun terkatung-katung di padang pasir. Sampai Nabi Musa meninggal. Siapa yang memimpin membebaskan Palestina, merebut Palestina? Seorang anak muda. Yang ikut dengan Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Itu anak muda. Gitu. Dididikan langsung Nabi Musa gitu. Jadi ya mulazamah ya, kalau bahasa agamanya itu mulazamah. Bagaimana Gus Baha berguru langsung kepada Mbah Maimun ya, Kiai Haji Maimun Zubair gitu ya. Begitu mulazamah, bertemu langsung, membaca kitab gitu. Imam Syafi'i pun begitu, ketika bertemu Imam Malik untuk berguru, dia sudah menghafal kitab Imam Malik, menghafal Al-Quran, menghafal kitab Imam Malik. Kemudian murojaah di depan Imam Malik, benar gak secara baca saya seperti ini, baca kitab. Begitu gitu. Jadi berdialog langsung gitu ya. Dan membaca kitabnya dulu, kitab dari gurunya itu gitu ya. Nah, begitu juga dikatakan oleh Ustadz Adian Husaini seperti itu. Pesantren At-Taqwa itu ya memberikan contoh.
kiai-kiai, dokter-dokter, ulama-ulama yang mengajar ya tinggal di situ bersama murid-murid dan memberikan contoh gitu ya. Dan kayak di pesantren At-Taqwa itu tidak disediakan ijazah supaya murid-murid sadar bahwa menuntut ilmu itu karena Allah, bukan karena selembar kertas yang disebut ijazah gitu ya. Gitu. Tapi ya silakan masuk SMP di luar kalau memang butuh ijazah gitu ya. Para santri ini boleh sekolah umum di luar gitu ya. SMP negeri, SMA negeri di luar gitu. Jadi ya di pesantren Gontor pun begitu. Para ustadznya tinggal di situ dan memberikan contoh ya. Jadi sistem kutab ini di Indonesia dimodifikasi, di Jawa menjadi pesantren, di Sumatera Barat menjadi surau, di Aceh menjadi dayah gitu ya. Tapi ya sistem kutab sebenarnya. Tapi memang seiring berjalannya waktu makin dilupakan gitu pesantren ya mengajar kitab, tapi akhirnya tidak mengajarkan tafsir Al-Quran. Bahkan banyak kiai-kiai yang mengharamkan membaca terjemahan Al-Quran gitu. Nah, bagaimana bisa mengerti gitu loh. Al-Quran itu bahasanya udah sangat mudah, orang kafir saja mengerti. Umar bin Khattab waktu masih kafir mendengar surat Toha langsung ngerti, langsung beriman. Dan sekarang juga di Amerika, di Eropa, orang-orang bule yang masih kafir membaca Al-Quran langsung mengerti dan banyak yang masuk Islam gitu. Masa di beberapa pesantren di Jawa justru dilarang membaca terjemahan Al-Quran gitu ya. Ya baca aja ya, dibimbing. Kalau bilangin santrinya kamu baca terjemah tak, dan nanti habis itu bertanya kepada saya, bertanya kepada pengasuh pondok gitu, jangan dilepas, jangan dilarang sama sekali membaca terjemahan Al-Quran gitu ya. Tuh, jadi banyak sekali nih PR ya, apalagi pandemi gini. Ya itu yang tadi saya bilang, gak keurus pendidikan anak-anak ini. Dan banyak yang gak peduli juga. Yang peduli ya kita-kita ini yang punya concern terhadap dakwah, terhadap anak-anak gitu ya. Karena masa depan itu lebih berat. Tanda-tanda akhir zaman makin banyak. Salah satunya ya wabah penyakit ini gitu ya. Begitu ya. Ya begitu banyak PR-nya. Dan kenapa ada seorang Musa itu karena Musa yang hafiz Quran, karena ayahnya pun hafiz dan mengajar langsung anaknya. Dia bilang pekerjaan utama saya mendidik anak, berdagang itu sambilan, dia bilang gitu. Ayahnya Musa yang hafiz Quran itu ya. Begitu. Jadi dan beliau berhasil mendisiplinkan Musa ya. Agak susah membuat anak kecil diam dan menyimak gitu ya. Nah, ayahnya Musa bisa gitu ya. Gitu. Baik, sementara segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.